Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang jaksa yang mempunyai integritas tinggi. Dia berhasil mencebloskan pengusaha korup dan pejabat pengkhianat ke dalam penjara. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang jaksa penyelidik yang bernama Hanji sedang menginterogasi seorang pimpinan perusahaan besar yang bernama Ketua Lee. Dia ini dicurigai melakukan penyuapan dan manipulasi saham. Dan berita ini menghebohkan negara. Tapi karena kekuasaannya, Tuan Lee bisa membalikkan keadaan. Karena rekan-rekan si Hanji menggeledah kantornya tanpa izin dan surat perintah. Saat mau pulang, si Hanji memberikan kartu namanya kepada Ketua Lee dan berjanji akan menangkapnya suatu saat. Karena kesalahannya, si Hanji dimutasikan ke kantor Badan Intelijen Negara dan di sana dia satu ruangan dengan seorang jaksa yang senasib dengannya. Selama di sana, si Hanji merasa bosan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Hingga suatu hari seorang direktur BIN datang berkunjung ke ruangan mereka, di mana si direktur memberikan tugas kepada rekan si Hanji. Tapi rekannya menolak dengan alasan istrinya lagi sakit. Mendengar omongan mereka, si Hanji menawarkan supaya dia yang menjalankan tugas tersebut. Si Hanji pun mengajukan syarat supaya dikembalikan ke tempat awalnya bertugas apabila dia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Setelah itu, si direktur menceritakan tentang tugas si Hanji yang akan ditugaskan di kota Shenyang, perbatasan dengan Korut. Tugas si Hanji adalah menyelidiki aktivitas ilegal di sana, karena agen intel mereka yang bertugas di sana diduga memberikan laporan palsu ke kantor pusat. Singkat cerita, si Hanji sudah tiba di bandara kota Shenyang dan dia dijemput seorang agen yang bernama Fang Dong. Sepanjang jalan menceritakan tentang kota itu kepada si Hanji. Hingga saat di kantor, si Hanji bertanya, sudah berapa lama si Fang Dong melakukan penyamaran? 3 tahun, jawab si Fang Dong. Dia juga menceritakan di mana dia membuka perusahaan perjalanan secara resmi. Setelah itu dia mengenalkan agen yang lain kepada si Hanji. Tapi para agen itu mengabaikan kehadiran si Hanji. Hingga tak berapa lama si Hanji melihat seorang agen wanita memasukkan uang ke dalam tas. Setelah itu 3 agen tersebut pergi. Si Hanji menyusul mereka dan masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di tujuan, si Hanji mengenalkan dirinya kepada pimpinan yang bernama Ketua Ji. Tapi Ketua Ji mengabaikannya dan menyuruh anggotanya memakaikan rompi anti peluru kepada si Hanji. Tuan Ji juga menyuruh anggotanya untuk menyerahkan uang kepada informan mereka. Dan si informan membawa mereka masuk ke dalam. Tapi saat di dalam, Ketua Ji sadar kalau mereka dijebak. Hingga terjadilah baku tembak. Tapi saat pertempuran, Ketua Ji justru melepaskan pimpinan mereka. Selesai berperang, anggota Ketua Ji menangkap informan yang kabur. Saat dia menginterogasi si informan dengan kasar, si Hanji berusaha memberi masukan. Tapi Ketua Ji justru marah dan menyuruh anggotanya membawa si Hanji. Saat dalam mobil, si Hanji dibius hingga pingsan. Dan saat siuman, dia sudah berada di sebuah kamar bersama seorang wanita. Si Hanji pun panik. Belum lagi polisi datang menggedor-gedor pintu kamarnya. Si Hanji berhasil kabur lalu menemui Ketua Ji yang lagi ngopi. Saat duduk berduaan, Ketua Ji ngomong kalau dia tidak peduli apa yang sedang diperiksa si Hanji di kota itu. Dia juga menyuruh si Hanji untuk pulang ke asalnya. Tapi si Hanji tidak mau dengan alasan dia akan memeriksa apa saja yang mereka kerjakan. Melihat si Hanji yang keras kepala,
Ketua Ji meninggalkannya. Tapi si Hanji berhasil melompat masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Ketua Ji. Setelah sampai di markas, si Hanji teringat dengan nasihat Direktur Bin supaya hati-hati dengan Ketua Ji, karena Ketua Ji sering membuat mereka repot akibat tingkah Ketua Ji yang melakukan tugasnya tanpa konfirmasi kantor pusat. Merasa si Hanji sudah ikut terlibat, Ketua Ji menyuruh anggotanya untuk menjelaskan tentang tugas dan target mereka saat ini. Si anggota lalu memutar video di mana terjadi baku tembak di depan bank antara dua kelompok, di mana target mereka seorang pria bernama Moon. Mendengar itu semua, si Hanji bertanya kenapa mereka terlibat dalam kasus ini. Mereka pun menceritakan kalau bulan lalu si Moon minta perlindungan kepada mereka. Sebelum terjadi krisis diplomatik, maka mereka harus mengamankan si Moon karena negara Cina, Korut, dan negara Jepang memperebutkan si Moon. Tengah malam, agen wanita menerima telepon dari kantor. Dia pun menemui Ketua Ji dan melaporkannya tentang orang kantor yang memberitahu kalau informan yang mereka tangkap mendapat perintah dari pihak Jepang. Selesai mendengar laporan anggotanya, Ketua Ji mengajak si Hanji ke suatu tempat. Setelah tiba di tujuan, Tuan Ketua Ji bertanya kepada seorang wanita, apakah The Seven sedang berada di kota ini? The Seven ini adalah agen Jepang. Melihat wanita itu hanya diam, Ketua Ji meyakini kalau The Seven benar di kota ini. Sedangkan di sebuah gedung, anggota The Seven menghabisi pria yang tadi siang dibiarkan Ketua Ji kabur. Film berlanjut. Pada suatu malam, Ketua Ji membawa si Hanji menemui The Seven sebuah restoran. Setelah bertemu, Ketua Ji mengenalkan si Hanji sebagai agen khusus Cina kepada The Seven. Setelah itu, Ketua Ji memperikatkan The Seven supaya tidak macam-macam kalau pengen hidup. Tapi The Seven cuma santai saja dan menyamakan Ketua Ji seperti penjahat rendahan. Di sini kita baru tahu kalau Ketua Ji sudah lama mengenal The Seven, karena 4 tahun yang lalu The Seven pernah menusuk Ketua Ji saat bertugas. Tak berapa lama The Seven pergi setelah menerima SMS dari pengawalnya. Setelah kepergian The Seven, Ketua Ji memuji si Hanji yang cepat tanggap saat berkenalan tadi. Dia juga menceritakan kalau The Seven adalah agen Jepang yang menyamar sebagai pelobi, dan The Seven sangat ahli dalam pengintaian. Sedangkan di suatu gedung, The Seven melihat banyak anggotanya yang sudah tewas. Setelah itu dia menyuruh anggotanya yang masih hidup untuk siap-siap karena situasi semakin tegang. Film berlanjut. Saat tiba di markasnya, Ketua Ji hanya melihat seorang gadis yang diikat anggotanya. Dia pun bertanya di mana si Moon. Anggotanya pun menjawab kalau mereka hanya menemukan gadis itu saat menyerang anggota Seven di gedungnya. Dan mereka sudah menginterogasinya tapi tidak mau buka mulut. Sebelum pergi, Ketua Ji menyuruh anggotanya untuk menginterogasi gadis itu sampai mengaku. Saat bersama pacarnya, Ketua Ji menunjukkan foto gadis tadi. Pacarnya pun memberitahu kalau gadis itu adalah putrinya si Moon yang selama ini dibesarkan secara diam-diam di negara Cina, dan dia adalah satu-satunya keluarga si Moon yang masih hidup. Kembali ke markas di mana si Hanji dan 2 orang agen berkelahi karena si Hanji tidak terima saat si agen hendak menyetrum gadis itu. Si Hanji dan gadis itu berhasil kabur lalu mengurung 2 agen itu. Tapi di tengah jalan si Hanji diturunkan gadis itu saat si Hanji berkata akan membawa gadis itu ke kantor duta besar Cina. Setelah itu si Hanji menelepon Direktur Bin lalu memberitahu tentang rencana Ketua Ji serta keterlibatan negara Jepang. Mendengar itu, si direktur menyuruh si Hanji pergi ke kantor konsulat mereka supaya dia aman. Tapi si Hanji menolaknya dengan alasan kalau dia ingin mengamatinya sampai tuntas. Hingga tak berapa lama Ketua Ji datang langsung menghadap si Hanji karena menggagalkan rencananya. Saat berkelahi, Ketua Ji bertanya di mana gadis itu. Sudah kabur, jawab si Hanji polos. Dengan frustasi, Ketua Ji memberitahu si Hanji kalau gadis itu adalah putrinya si Moon.
Selesai berkelahi, mereka berdua justru makan bersama, dan Ketua Ji mengejek obsesi si Hanji yang ingin menangkap Ketua Li dan kembali ke tempat lamanya bertugas. Selesai makan, mereka berdua masuk ke dalam mobil di mana agen yang lain sedang melacak keberadaan gadis itu. Setelah mendapatkan lokasinya, mereka langsung meluncur. Tapi saat tiba di lokasi, mereka justru menemukan Si Moon yang sudah tertembak. Sebelum meninggal dunia, Si Moon minta tolong kepada Ketua Ji untuk menyelamatkan putrinya supaya tidak ditangkap agen Jepang. Sedangkan di dalam mobil, si Hanji menyusul masuk karena mereka melihat kedatangan polisi. Hingga tak berapa lama terjadilah Setelah berhasil kabur, Ketua Ji menerima telepon dari Fang Dong kalau markas mereka di kota digeledah polisi. Karena sudah ketahuan, Ketua Ji menyuruh anggotanya untuk meledakkan kantor yang satu lagi supaya rahasia mereka aman. Setelah itu, si Hanji menuduh alasan Ketua Ji sebenarnya melindungi Simon adalah uang. Belum lagi dana dari kantor pusat digelapkan. Mendengar ketuanya dituduh yang tidak-tidak, anggotanya menodong si Hanji hingga HP Ketua Ji berdering, dan yang nelpon adalah D7 yang menyuruh mereka angkat kaki dari kota ini. Itu D7 mengatakan kalau besok berita tentang Ketua Ji membunuh Si Moon akan disiarkan di TV dan internet. Besok harinya si Direktur BIN berusaha melobi dan menjelaskan kepada kementerian kalau berita tentang Ketua Ji dan si Hanji tidak benar. Selesai menelepon, dia menyuruh anggotanya bersiap karena prioritas mereka menyelamatkan si Hanji karena beritanya sudah viral. Sedangkan di suatu tempat, para anggota Ketua Ji menjelaskan kepada si Hanji kalau selama ini Ketua Ji tidak pernah menggelapkan dana dari pusat karena sebagian besar dana tersebut diberikan Ketua Ji kepada keluarga anggota yang gugur dalam tugas. Di tempat lain, putrinya Si Moon tetap tidak mau memberitahu tentang informasi uang ayahnya, walau dia sudah disiksa. Kembali ke tempat di mana Ketua Ji memutuskan untuk menyerang konsulat Jepang dan menyelamatkan putrinya Si Moon. Mendengar rencana itu, si Han tertawa. Dengan terpaksa Ketua Ji menjelaskan kalau Si Moon sebenarnya agen mata-mata Jepang. Karena mengetahui banyak rahasia, makanya dia dilenyapkan, dan pihak Jepang saat ini mencari data-data yang disimpan Si Moon, dan kemungkinan data-data tersebut diketahui putrinya. Ketua Ji juga menjelaskan kalau ini bukan masalah uang. Setelah itu mereka langsung beraksi dan berbagi tugas, di mana satu orang mengalihkan perhatian penjaga konsulat. Satu orang melepaskan tikus dalam jumlah banyak di atap, sedangkan si Fang Dong mendapat tugas menyambut kedatangan direktur dan mengulur waktu. Hingga tak berapa lama terjadi kekacauan di kedubes Jepang akibat tikus tadi. Ketua Ji dan yang lainnya datang menyamar sebagai pembasmi serangga. Setelah menyelamatkan putri Si Moon, Ketua Ji dan anggotanya mengalihkan perhatian penjaga. Sedangkan si Hanji bertugas membawa putrinya Si Moon. Di dalam mobil, putri Si Moon cerita kepada si Hanji tentang almarhum ayahnya menjadi mata-mata Jepang. Karena ayahnya melakukan itu semua demi kebaikan kedua negara Korea. Tapi ayahnya tertipu karena faktanya hanya menguntungkan negara Jepang. Setelah mengetahui kenyataan, ayahnya memutuskan berhenti lalu membelot. Mendengar cerita putri Si Moon, si Hanji bertanya tentang informasi apa yang ingin diberikan ayahnya. Daftar mata-mata Jepang yang jumlahnya ratusan dan termasuk laporan sumber dana, jawab putrinya Si Moon. Si Hanji pun bertanya di mana daftar itu sekarang, tapi putri Si Moon tidak menjawabnya. Sedangkan di tempatnya, D7 memerintahkan anggotanya untuk menghubungi semua agen mereka. Film berlanjut di mana si Hanji membawa putri Si Moon bersembunyi di suatu tempat. Saat berduaan di kamar, putri Si Moon memberitahu kalau daftar itu dia simpan
di negara Chile, tepatnya di sebuah universitas, dan cuman dia yang bisa mengaksesnya. Tengah malam si Hanji menelepon Ketua Ji dan melaporkan tentang cerita Putri Simon. Si Hanji juga mencurigai kalau di antara mereka ada pengkhianat, dan kecurigaannya benar karena si Fang Dong menembak Ketua Ji hingga terjadilah perkelahian dan Ketua Ji mengirimnya ke alam lain. Sedangkan di tempat lain si Hanji berhasil ditangkap The Seven. Singkat cerita, Ketua Ji dan ketiga anggotanya mengambil persenjataan yang mereka kubur. Sedangkan di tempat lain Direktur Bin sedang teleponan dengan The Seven, di mana The Seven mengatakan ingin mengakhiri kerjasama mereka. Hingga tak berapa lama Ketua Ji menabrak mobil yang ditumpangi si direktur, lalu menangkapnya. Setelah itu Ketua Ji menerima telepon dari pacarnya yang memberitahu kalau barusan si Hanji datang dan mengatakan ingin bertemu dengan Ketua Ji seorang diri. Ketua Ji pun langsung pergi ke lokasi yang diberitahu. Tapi saat bertemu, Ketua Ji justru ditembak si Hanji karena sebelumnya The Seven memerintahkan untuk melenyapkan Ketua Ji kalau pengen ibu dan adiknya selamat. Selesai melakukan tugasnya, si Hanji dibawa ke markas di mana The Seven sedang menonton CCTV tentang aksi si Hanji tadi. Melihat kedatangan si Hanji dan Putri Simon, The Seven menyuruh Putri Simon untuk membuka daftarnya. Sedangkan di lantai bawah terjadi perang antara anggota The Seven dengan tim Ketua Ji. Ternyata Ketua Ji masih hidup karena sebelumnya si Hanji mengatakan kepada pacarnya supaya Ketua Ji memakai rompi anti peluru. Kembali ke ruangan di mana Putri Simon sudah membuka akses daftarnya. Saat The Seven ingin menghapus data-datanya, Ketua Ji menembaki keyboardnya. Setelah itu dia menyuruh si Hanji dan Putri Simon pergi. Kembali ke ruangan di mana The Seven merasa frustasi karena saat dia menekan tombol hapus, daftar tersebut justru secara otomatis mentransfer data-datanya. Belum lagi si Hanji memberitahu kalau data-data itu akan dikirim ke setiap negara di mana anggota The Seven berada. Setelah itu Ketua Ji menembaki The Seven. Akhir cerita, si Hanji berhasil menjebloskan Ketua Li ke penjara karena namanya ada di dalam daftar tersebut sebagai penyandang dana, dan film pun selesai.